Audio Jungle. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama Inside News. Saya Kathleen, Saya Javier. akan memberikan berita tentang kasus mahasiswa di Malang yang mengancam menyebarkan video mesum kekasihnya. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi merupakan kejahatan digital yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan. Korban kasus ini melapor ke polisi setelah merasa dilecehkan oleh ancaman yang terus-menerus dilakukan oleh pelaku setiap kali korban mencoba mengakhiri hubungan mereka. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menemukan 14 rekaman video di rumah kos pelaku di wilayah Lowok Waru. Mari kita dengar hasil wawancara korban dengan reporter kami. Baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya bersama dengan korban dalam kasus ini. Apakah Anda bisa menceritakan apa yang Anda rasakan saat hal itu terjadi? Tentunya saya sangat merasa terganggu dan dilecehkan oleh dia karena ketika saya ingin meminta putus ke dia malah mengancam balik saya untuk menyebarkan video yang mengekspos privasi saya. Oke, apakah Anda terkena dampak dan apa yang dirasakan dalam diri Anda ketika hal itu terjadi? Tentunya dampak bagi diri saya itu sangat berat dan besar karena saya itu dijauhi oleh teman-teman saya. Lalu saya sempat berhenti kuliah untuk sementara dan tetangga-tetangga di sekitar rumah saya itu menceritakan saya sehingga itu menjadi beban orang tua saya juga. Tetapi pada akhirnya saya bisa memperbaiki itu semua karena adanya konselor yang saya ikuti dan itu membantu saya dengan baik. Baik, itu saja informasi yang dapat diberikan. Kembali lagi ke Kathleen dan Javier. Dalam menghadapi meningkatnya kasus penyebaran video pornografi di ruang digital, pemerintah Indonesia terus meningkatkan langkah-langkah strategisnya. Kemajuan teknologi telah membuat situasi ini semakin kompleks, di mana memungkinkan penyebaran konten ilegal terjadi secara cepat, luas, dan sulit dilacak. Tidak adanya literasi digital masyarakat, kemudahan akses ke platform asing, dan kemampuan pelaku menyembunyikan identitas mereka melalui celah teknologi adalah tantangan utama yang dihadapi pemerintah. Selain tantangan tersebut, sejumlah hambatan teknis telah memperlambat proses penindakan. Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor hambatan, di mana tidak semua daerah memiliki kemampuan digital forensik yang memadai. Juga, upaya pemerintah sering terganggu oleh serangan siber dan keterlibatan server luar negeri yang berada di luar jangkauan hukum Indonesia. Di sejarah Indonesia, adanya sebuah organisasi bernama Putri Mardika yang menunjukkan perjuangan hak perempuan pada masa kolonial Belanda. Masalah yang dialami oleh organisasi ini dapat kami identifikasikan lewat ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman utama yang dihadapi Putri Mardika pada masa pendiriannya yaitu tekanan kolonial dan norma sosial sehingga membatasi pergerakan perempuan dalam pendidikan dan pengungkapan pendapat. Kemudian pada tantangan, pada masa itu perempuan belum terbiasa berpidato, menulis, maupun memimpin kegiatan. Jadi organisasi ini berjuang untuk mengubah cara pandang masyarakat dalam peran perempuan, bahwa perempuan layak berpendidikan dan aktif di ruang publik. Setelah itu, hambatan organisasi alami ialah menghadapi kesulitan finansial dalam pemberian beasiswa dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi salah satu alasannya organisasi ini berakhir pada tahun 1920. Yang terakhir adalah gangguan. Putri Mahardika menghadapi tekanan politik dari pihak pemerintah kolonial Belanda, sehingga mereka pun harus berhati-hati dalam setiap langkah dan pernyataan yang mereka buat. Dalam mengatasi ATHG tersebut, dapat dirancang solusi hulu, midstream, hilir. Rancangan hulu dapat mengurangi risiko sejak awal masalah, Yaitu dalam memberi edukasi gender sejak dini lewat kurikulum kegiatan sekolah yang mengajarkan persetujuan, penghormatan tubuh, hubungan sehat, serta literasi digital. Kemudian, pada midstream yaitu dengan membuat sistem responsif, cepat, dan melindungi korban. Kemitraan dengan platform digital dapat membuat prosedur takedown yang cepat oleh reporting dari korban, serta adanya pelatihan aparat dan lembaga untuk menangani korban dalam forensik digital dan sensitivitas gender. Terakhir adalah hilir, di mana korban dapat mengikuti sesi konseling trauma dan pelaku melewati proses hukum
dengan upaya kompensasi bagi korban. Melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan sinergi antar lembaga, diharapkan ruang digital di Indonesia semakin aman dan terlindungi bagi semua lapisan masyarakat. Kami akan terus mengikuti perkembangan upaya ini dan menyampaikan informasi terkini kepada Anda. Audio Jungle.